Hai, ketemu lagi di English Corner Belajar Bahasa Inggris Mudah. Kali ini di video ini adalah lanjutan dari Present Tense Part 1. Dan di sini di Part 2 kita akan membahas contoh-contoh lain dari kalimat Present Tense. Sudah siap belajar? Let's start. Selain kondisi-kondisi tersebut yang sudah saya jelaskan, ES dan IES tadi, maka yang lain tinggal ditambah S saja. Misalnya eats, writes, reads, ya ada tambahan S. She reads a book. She writes a letter. Ada penambahan S di luar yang IS dan huruf Y tadi. Nah, sekarang kita akan belajar menggunakan satu kalimat present tense ya dengan fungsi rutin misalnya. Itu contohnya ini, rutinitas kan ya, rutinitas sehari-hari. Jadi Anda bisa menceritakan rutinitas di rumah, di kantor, di mana saja. Misalnya, I always wake up at 5 a.m. I always wake up at 5 a.m. Itu rutinitas saya setiap hari ya bangun jam 5 pagi. And then I have shower at 5:30. I have shower at 5:30. Saya mandi. Mandi itu have shower, ya. Atau take a bath. Ada yang mengistilahkan dengan take a bath. Apa bedanya? Kalau saya pakai have shower itu berarti yang Anda mandinya pakai shower. Tapi kalau take a bath itu yang pakai gayung. Ya, itu bedanya. Dari kalimat itu kalau mau dilanjutkan, after taking shower, I have breakfast. After taking shower, I have breakfast. Saya sarapan setelah mandi. After taking shower, I have breakfast. Saya sarapan. Sarapan itu memang breakfast, tapi kita tidak bisa ngomong after taking shower, I breakfast. Nggak boleh, harus ada kata kerja. Breakfast saja itu bukan kata kerja, belum, harus ditambah have. Have breakfast, have lunch, have dinner gitu. After taking shower, I have breakfast. Then after breakfast atau after having breakfast, I go to work atau I go to school. Nah, cukup singkat, itu sudah menggunakan kalimat dengan present tense yang benar. Kalau ada kata-kata tidaknya, ya Anda harus ingat di episode pertama lagi cara membuat kalimat negatif ya. Misalnya mau bilang, setelah bangun, aku tidak mandi misalnya. After I wake up, I don't take shower atau I don't take a bath atau I don't have shower. Gitu ya. Kalau misalnya Anda mau membuat kalimat tanya, kalau mau nanya ke orang, ya gunakan rumus untuk membuat kalimat tanya. Misalnya pakai WH ya, WH question word. Misalnya mau tanya, jam berapa kamu mandi? What time? Jam berapa kan what time? What time do you take shower? What time do you have shower? Atau what time do you have breakfast? Nah, itu pakai what time do you baru kata kerja. Sekarang kita akan coba membuat contoh kalimat dengan fungsi present tense yang lain. Misalnya schedule ya. Mr. John goes to work at 9. Mr. John bekerja jam 9. Atau kita tambah AM, jam 9 pagi. Itu adalah schedule. He finishes work at 5 p.m. He finishes working. Dia selesai bekerja, jadi ada tambahan IS di situ. Bukan he finish working ya. Tapi kalau saya menggunakan subjek I, tidak ada perubahan pada kata kerja. I go to work at 9 and I finish working at 5 p.m. Ingat, hanya he, she, it yang menggunakan verb agreement. Lalu misalnya saya membuat kalimat present tense dengan fungsi opinion pendapat. Itu selalu diikuti dengan I think gitu, kata kuncinya. Misalnya, I think this lesson is easy. I think this lesson is easy. Kenapa pakai is?
Karena easy adalah kata sifat. Mudah itu kata sifat, bukan kata kerja. Jadi kita butuh is. Because the lesson is easy. Itu opinion. Saya contohkan lagi misalnya habit. Habit itu kebiasaan. I always skip my breakfast in the morning. Itu kebiasaan saya. I always skip my breakfast in the morning. Saya selalu nggak sarapan tiap pagi. Skip breakfast itu ngelewatin sarapannya, nggak pernah sarapan ya. I always skip breakfast every morning. Ada every morning, ada always ya kan, ada sometimes, mungkin I sometimes skip breakfast in the morning. Nah, ada always, ada sometimes, kemudian ada often, itu namanya adverb of frequency. So, sekalian saya bahas di sini adverb of frequency dalam present tense itu ada always artinya selalu, ada usually artinya biasanya, ada often artinya sering, ada sometimes artinya kadang-kadang, ada rarely atau hardly artinya jarang, never tidak pernah. Itu adverb of frequency yang kita bisa pakai. So, dalam present tense juga ada satu hal lagi yang penting, ada namanya adverb of time atau keterangan waktu. Apa sih keterangan waktu atau ciri-ciri present tense ini? Biasanya dia ada today, kemudian ada every bla bla bla, every day, every night, every week, every time, every month, every year gitu ya. Yang menunjukkan sesuatu yang rutin gitu. Jadi ada every bla bla bla. Itu udah pasti present tense. Jadi kalau Anda ujian nih, biasanya kan ada gap filling gitu ya. Anda harus tentukan nih pakai tenses apa. Lihat saja, kalau di belakang nih ada keterangan waktu, ada today atau ada every bla bla bla, atau di tengah-tengah ada always, ada sometimes, ada often, dan lain-lain, dan kawan-kawannya, itu udah pasti pakai present tense. Udah pasti present tense yang Anda lihat lagi tuh. Kalau pakai kata kerja ya berarti nanti ada do does. Kalau tidak ada kata kerja ya berarti nanti MSR gitu. To be yang dipakai ya. Jadi banyak hal tapi tidak perlu pusing karena sebenarnya Anda cukup tahu fungsinya. Fungsinya tadi untuk habit, untuk routine, untuk opinion, untuk schedule, untuk fact, untuk general truth. Nah, itu yang penting. Lalu ada kalimat kata kerja dan kalimat non kata kerja. Kalau yang kata kerja, kalau butuh to be-nya do does. Kalau yang non verb, MSR. Lalu coba Anda pakai dalam kalimat Anda sendiri. Siap? Thank you for watching today. Thank you for learning with me. Jangan lupa bahwa kita tayang 2 kali seminggu ya, di Jumat dan hari Minggu jam 5 sore. Ikuti terus, stay tune. Thank you so much, have a nice day.